Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Nabi Musa di surga. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukkanlah salah seorang teman dudukku di surga nanti." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk datang ke pasar di suatu tempat yang agak jauh. Di sana terdapat seorang laki-laki penjual daging atau tukang jagal dengan ciri-ciri yang dijelaskan secara rinci yang nantinya akan menjadi teman beliau di surga. Nabi Musa segera menuju ke pasar itu dan dengan mudah menemukan orang yang dimaksud. Nabi Musa dengan sabar menunggu orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya hingga kemudian menjelang petang. Sambil memperhatikan aktivitasnya, ketika akan pulang, Nabi Musa menghampiri dirinya yang tampaknya tidak mengenal Nabi Musa sebagai utusan Allah yang syariat dan ajarannya diikutinya itu. Beliau berkata, "Apakah Tuhan bersedia menerima saya sebagai tamu? Saya sedang dalam perjalanan," kata Nabi Musa. "Baiklah, marilah kita pulang," jawab tukang jagal tersebut. Kemudian Nabi Musa mengikutinya berjalan pulang. Setelah sampainya di rumah, tukang jagal tersebut memasak daging yang dibawanya dengan kuah yang sangat lezat dan sebagian kemudian disuguhkannya kepada Nabi Musa. Terlihat dari sebuah ruangan, lelaki tukang jagal itu mengeluarkan sebuah wadah besar yang di dalamnya ternyata ada seorang wanita tua yang lumpuh. Begitu lemahnya sehingga ia tampak seperti anak burung merpati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat fenomena itu, Nabi Musa melihatnya sejenak. Kemudian lelaki itu mengambil dan memangku wanita tua itu lalu menyuapinya dengan telaten sehingga merasa kenyang. Setelah itu ia membersihkan, mengelap dengan air dan mengganti baju wanita tersebut dengan yang bersih dan kemudian menempatkannya di tempat semula. Selanjutnya ia mencuci baju kotor wanita tua itu dan menjemurnya sebelum ia membawa wadah tersebut ke ruangan kembali. Terlihat bibir wanita tua itu bergerak-gerak. Tampaknya ia sedang berdoa, yang Nabi Musa bisa membaca gerak bibirnya. Adapun doa wanita itu ternyata adalah, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini sebagai teman duduk Nabi Musa di surga." Setelah lelaki itu duduk kembali menghadapi tamunya, Nabi Musa kemudian berkata, "Siapakah wanita tua itu?" Lelaki itu berkata, "Dia adalah ibuku yang sangat lemah karena lumpuh. Ibuku hanya bisa berbaring saja." Nabi Musa berkata, "Bergembiralah engkau, aku adalah Musa, dan telah diwahyukan kepadaku bahwa engkau adalah temanku di surga. Berkat apa yang dikatakan oleh ibumu itu dan doa ibumu, maka engkau mendapatkan sebuah anugerah seperti itu." Lelaki itu sangat gembira dan bersyukur kepada Allah mendengar ucapan Nabi Musa itu dan makin istiqomah dan merawat ibunya itu. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita sebagai anak diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama adalah ibu. Ingatlah, ibu telah bersusah payah mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Terkadang kita lena ataupun lupa dengan jasa-jasa ibu kita. Untuk itu, kita harus berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu, karena surga kita adalah berada di bawah telapak kaki ibu. Jika kita diridhoi oleh orang tua, terutama ibu, maka hidup kita akan enak, jalan hidup kita akan berkah. Semoga kisah ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.